Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Fauziatul Hulia. Saya di sini bertindak sebagai moderator kelompok 1. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep dasar dan hakikat dari penelitian tindak kelas. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya Abdul Muhammad dan Anissa. Oleh karena itu, yuk mari kita simak materi yang pertama. Saya Abdul Muhaimin Iskandar akan menjelaskan pengertian penelitian tindak kelas. Penelitian tindak kelas berasal dari kata action research dalam bahasa Inggris yang artinya itu riset aksi, kaji tindak, atau riset tindakan. Jadi penelitian tindakan ini diciptakan oleh Kurt Lewin, seorang sosiolog Amerika yang bekerja pada proyek-proyek kemasyarakatan yang berkenaan dengan integrasi dan keadilan sosial di berbagai bidang seperti perumahan dan ketenagakerjaan. Karena dilaksanakan di dalam kelas, maka penelitian tindak kelas ini dalam beberapa literatur bahasa Inggris memiliki beberapa nama yang berbeda meskipun konsepnya itu sama. Ya, penelitian tindak kelas ini berfokus pada kelas atau proses pembelajaran yang terjadi di kelas, bukan pada instrumen atau input yang ada di dalam kelas seperti silabus, RPP, dan materi, dan lain-lain, ataupun output, yaitu hasil belajar. Ya, jadi penelitian tindak kelas ini tertuju atau mengkaji mengenai hal-hal siswa yang sedang belajar, yang tidak hanya terbatas di dalam ruangan tertutup saja, akan tetapi juga ketika siswa melakukan karya wisata, praktek di laboratorium, di rumah atau di tempat lain, atau siswa sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru baik di rumah ataupun di tempat lain, maka itu juga termasuk ke dalam penelitian tindak kelas. Ya, penelitian tindak kelas sendiri merupakan terjemahan dari classroom action research, yaitu satu action research yang dilakukan di kelas. Classroom action research ini diawali dari istilah action research untuk mempermudah pengertian penelitian tindak kelas. Maka ada 3 unsur atau konsep yang terdapat dalam penelitian tindak kelas, yaitu yang pertama, penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang terbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Ya, jadi penelitian tindak kelas penelitian kualitatif yang dilakukan oleh guru sendiri ketika mendapatkan permasalahan dalam pembelajaran dan mencarikan solusinya dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajarannya. Penelitian tindak kelas adalah suatu kegiatan penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan pembelajaran yang diberikan tindakan yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Dalam makna spesifik, yaitu kelas adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari guru yang sama juga. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, materi yang kedua akan dibawakan oleh saya, Asia Fauziatul Hulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penelitian tindak kelas. Tujuan utama dari penelitian tindak kelas adalah mencari masalah yang sering terjadi di dalam kelas, sekaligus mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas. Nah, permasalahan itu dipecahkan melalui tindakan yang akan kita lakukan di dalam kelas. Sedangkan
Tujuan secara rinci dari penelitian tindak kelas yaitu yang pertama meningkatkan mutu atau kualitas proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, membantu guru atau tenaga pendidik dalam mencari masalah atau menyelesaikan masalah yang sering terjadi di dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesionalisme dari tenaga pendidik atau pendidik. Yang keempat, mengembangkan budaya akademik dalam pendidikan, yaitu meningkatkan sikap proaktif dari pendidik ataupun peserta didik. Dengan demikian, output yang kita dapatkan dari penelitian tindak kelas yaitu peningkatan dan perbaikan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Selain tujuan, ada juga hasil yang didapat dari penelitian tindak kelas. Yang pertama yaitu laporan atau hasil dari penelitian tindak kelas bisa dijadikan panduan oleh guru atau tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu menumbuhkan budaya meneliti dan menulis artikel ilmiah tentang pendidikan. Yang ketiga, bersama-sama bekerja sama, berkolaborasi dengan sekolah memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi di kelas. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan pendidik dalam menjabarkan atau memahami kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang kelima, memupuk dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, nyaman, dan mudah dipahami oleh siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat penilaian tindakan kelas bagi pendidik dan peserta didik. Nah, adapun penelitian itu didefinisikan menurut sudut pandang yang berbeda. Di antaranya bahwa penelitian itu merupakan usaha untuk mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa masalah sebagai suatu penyelidikan secara sistematis. Nah, adapun hakikat dari penelitian itu ada 3 ya, di antaranya hakikat penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta-fakta atau mengembangkan prinsip-prinsip untuk proses penelitian, entah itu menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Yang kedua, hakikat yang kedua yaitu dengan cara kegiatan mengumpulkan, mencatat, menganalisa data informasi, mencari keterangan. Dan yang hakikat yang ketiga yaitu dikerjakan dengan sabar, hati-hati, sistematis, dan berdasarkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertama, manfaat hakikat penelitian tindakan kelas untuk siswa. Nah, di sini manfaat bagi siswa maupun pembelajarannya dengan adanya pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, baik itu kesalahan atau kesulitan dalam proses pembelajaran, baik itu mulai dari strategi, teknik, konsep, dan lain-lain sebagainya, akan dengan cepat dianalisa sehingga kesalahan atau kesulitan yang terjadi itu tidak akan berlarut-larut. Nah, misalkan jika kesalahan yang terjadi itu dapat segera diperbaiki, maka pembelajaran tersebut itu akan mudah dilaksanakan juga. Nah, adanya hubungan timbal balik antara pembelajaran dan perbaikan hasil belajar siswa itu bisa dilihat dari akan terwujud jika memang guru itu memiliki kemampuan atau kemauan untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, yang kedua, adapun manfaatnya bagi guru. Beberapa manfaat penelitian tindakan kelas itu bagi guru. Yang pertama, guru memiliki kemampuan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang di kelasnya. Terus yang kedua yaitu dengan melakukan penelitian tindakan kelas, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Karena guru itu dapat mampu berkembang dan meningkatkan kinerjanya itu
sesuai dengan apa yang dia kerjakan itu mampu dapat menilai dan maksudnya melalui dari hasil penelitian tindakan kelas itu guru bisa mampu untuk menilai, merefleksi, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Terus manfaat yang ketiga yaitu guru dapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuannya dan keterampilan pada diri sendiri. Nah, manfaat yang keempat yaitu dengan penelitian tindakan kelas, guru akan merasa lebih percaya diri. Nah, guru yang selalu merefleksi diri atau melakukan evaluasi diri akan menganalisis kinerjanya diri sendiri itu di dalam kelas. Tentu saja akan selalu menemukan kekuatan, lalu mengetahui kelemahan atau kekurangannya dalam saat pembelajaran gitu kan. Lalu bisa melakukan tantangan atau menghadapi tantangan pembelajaran dan pendidikan masa depan dan mengembangkan alternatif masalah atau kelemahan yang ada pada dirinya sendiri gitu dalam pembelajaran. Nah, manfaat dari penelitian tindakan kelas itu guru akan merasa lebih percaya diri gitu. Nah, guru di sini memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Keberhasilan dalam perbaikan ini akan menimbulkan rasa puas atau bangga jadi bagi diri guru itu sendiri karena ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi siswanya melalui proses pembelajaran yang dikelolanya itu. Nah, dengan melakukan penelitian tindakan kelas itu, guru juga dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Ya, karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Lalu, yang terakhir, manfaat penelitian tindakan kelas, guru juga dapat berkesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri. Karena guru tidak hanya menjadi penerima hasil perbaikan dari orang lain, namun guru itu sendiri pun dapat berperan sebagai pengelola atau pada saat penelitian tindakan kelas tersebut. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai manfaat penelitian tindakan kelas bagi pendidik dan peserta didik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, kesimpulannya, penelitian tindak kelas adalah proses penelitian secara reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan agar dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran di dalam kelas, yaitu dengan tindakan meneliti, menulis, dan mengkaji permasalahan apa saja yang terjadi di dalam kelas, sekaligus mencari solusi agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.